Dengan 3 strikeout beruntunnya, Tokuchi tidak membiarkan satupun musuh mencetak angka sampai pergantian base dimulai. Sang pemilik klub yang menontonnya di televisi diam-diam terkekeh sinis. Lihat wajahnya itu, seolah-olah dia sudah memenangkan pertandingan ini. Ya, apapun itu, berbahagialah sepuasnya. Karena sebentar lagi dia akan tahu bahwa strategi one point reliefnya akan datang dengan harga yang sangat mahal, katanya. Suara si komentator terdengar sayup-mayup di sela-sela keheningan. Dia berkata, memasuki babak pertama, tim Recount sudah lebih dulu tertinggal 1 run. Dan pada babak ini, Nakabayashi dari tim Fingers maju sebagai starter untuk memperlebar jaraknya. Sebagai informasi, belakangan ini Nakabayashi sudah mencetak 4 kali kemenangan berturut-turut dan dinobatkan sebagai pemain terbaik pada musim ini. Dia terkenal dengan lemparan fastballnya yang kuat, dan di tahun lalu dia mencoba mengkombinasikan lemparan fastballnya itu dengan curveball, sehingga terciptalah sebuah lemparan yang sangat mengerikan. Dan pada tahun ini dia mencoba mengkombinasikan Shuto dan cutter untuk kembali memamerkan kekuatannya. Dan itu terbukti mampu mencatatkan namanya sebagai salah satu pemain terhebat di liga. Tetapi Nakabayashi cenderung memiliki masalah ketika di awal-awal pertandingan. Jika dia bisa memulainya dengan baik, maka dia bisa melempar dengan tempo yang bagus. Begitupun sebaliknya. Dan bagi tim Recount, ini adalah kesempatan mereka untuk mengacaukan tempo permainannya dan untuk mengunggulinya di awal-awal pertandingan. Melihat lawannya yang begitu hebat membuat si pemilik klub nampak lega. Mungkin kali ini kita akan benar-benar melihat kehancuran Tokuchi, katanya. Tetapi si patua yang berada di sampingnya tidak setuju. Menurutnya, Tokuchi tidak serapuh itu. Meskipun dia menghadapi lawan yang tangguh dengan tubuh yang sedang kelelahannya itu, tetapi dia percaya bahwa Tokuchi pasti bisa mengatasinya dengan baik. Ini bukan tentang kondisi fisik Tokuchi, balas si pemilik klub, tetapi ini tentang kesalahan yang telah dia buat. Dan atas kesalahannya itulah dia tidak akan bisa memenangkan pertandingan ini. Si patua tersentak. Apa maksudnya? Sedangkan di lapangan kita diperlihatkan dengan adegan Kojima yang berhasil memukul bolanya hingga ke tengah lapangan. Melihat hal itu, sang komentator pun kembali berseru. Sepertinya Nakabayashi mengalami kesulitan dalam menemukan ritmenya lagi setelah sebelumnya dia berhasil menumbangkan 2 pemain lawan. Fujita dan Kojima pun kemudian memanfaatkan hal itu dan berhasil memukul bolanya secara berurutan. Sehingga situasinya sekarang 2 out dengan pelari berada di posisi pertama dan kedua. Situasinya memang sedang bagus-bagusnya dan para pemain tim Recount juga nampak girang. Karena dengan adanya pelari di posisi pertama dan kedua, mereka memiliki peluang untuk mencetak poin atau menjalankan serangan yang lebih kuat. Di bangku cadangan, temannya berkata, si pitcher yang satu ini sedikit lucu. Dia selalu begitu ketika di awal-awal pertandingan. Dan Tokuchi membalasnya, bukan itu masalahnya, tetapi lemparannya itu. Sambil memandangi si pitcher itu dengan kalimatnya yang belum selesai. Dan mungkin dia terlalu malas untuk melanjutkannya. Di sisi lain, si pak tua yang sedari tadi penasaran akhirnya bertanya kepada si pemilik klub, sebuah kesalahan? Kesalahan apa? Apa kau belum menyadarinya juga? Balas si pemilik klub, kesalahannya itu sangatlah besar, hingga bisa dikatakan fatal. Di tengah lapangan, Imai mencoba memukul jenis lemparan Shuto-nya sekeras mungkin dan berhasil menepisnya. Tetapi sialnya, bolanya malah menggelinding ke arah si shortstop atau pemain bertahan. Sehingga dia harus berlari untuk menyelamatkan diri ke base pertama. Tetapi sialnya dia juga gagal mencapainya. Alhasil tim musuh pun berhasil mencetak 3 out dan babak ini pun seketika berakhir. Lagi-lagi pada babak ini juga tim Recount gagal memanfaatkan peluang mereka, kata si komentator. Setelah sebelumnya tim Fingers bertahan dengan tidak mati-matian, kini giliran mereka yang balik menyerang. Dan tim Recount pun langsung mengutus Akura untuk menghalau serangan mereka. Sedangkan Tokuchi malah ditempatkan di base pertama. Lihat wajah Akura dengan tatapan kosongnya. Dia seperti sedang bertanya-tanya, kenapa aku tidak kunjung dikeluarkan juga? Para penonton pun langsung protes. Mereka mencaci makinya secara bersamaan. Kenapa lagi-lagi si Akura yang melempar? Dan kenapa pula si pelatih tetap memainkannya? Kata si komentator yang juga sama-sama mencemooh Akura. Sejak dari tadi si pemilik klub masih saja terkekeh dan si patua terus-terusan memandanginya. Sebenarnya kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tokuchi? Gumamnya. Di tengah lapangan, Akura melempar dan semuanya terhitung bol. Kitauji pun secara otomatis maju ke base pertama tanpa seinci pun menyentuh bolanya. Pada awalnya, Akura bertahan sebisa mungkin.
Dia berusaha menahan keunggulannya, tetapi kemudian permainannya menjadi kacau ketika berhadapan dengan Mizunuma dan Kitaoji yang kemudian mereka maju ke base pertama tanpa memukul bolanya. Melihat hal itu, sang pelatih Mihara pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dia memberi instruksi bahwa pitchernya akan diganti oleh Tokuchi. Tetapi lagi-lagi para penonton dibuat terkejut ketika Akura kembali ditempatkan di base pertama dan bukannya ditarik keluar lapangan. Keputusannya itu membuat kehebohan di dalam stadion. Gemuruh cemoohan penonton begitu nyaring di kuping. Lontaran cacian makian semakin menjadi-jadi, dan itu membuat suasana di seluruh stadion tampak mengerikan. Si Patua juga merinding melihatnya. Tetapi di dalam hiruk-pikuk pemandangan itu dia menyadari sesuatu. Dan si pemilik klub langsung menyambut pencerahannya itu dengan kekehan renyahnya. "Sepertinya kau sudah menyadarinya," katanya. Di dalam lapangan, Tokuchi melempar dan sang wasit menyatakan strike batter out. Berkali-kali dia melempar, berkali-kali pula dia berhasil menumbangkan para lawannya. Dan dengan begitu dia berhasil mengeluarkan tim ini dari keterpurukan. Si pemilik klub memberinya tepuk tangan diiringi dengan melodi kekehan sinisnya. Dia memang melakukannya dengan baik meskipun kondisinya sedang tidak fit, katanya. Tetapi apakah dia masih punya harapan untuk menang? Belum tentu. Dan pertanyaannya, apakah Tokuchi sendiri tahu kesalahan besar apa yang telah dia buat? Belum tentu. Sekarang giliran tim Lycans yang menyerang. Ideguchi maju sebagai pemukul pertama. Sang komentator bertanya, sejak tadi mereka kesulitan untuk memanfaatkan peluang. Tetapi apakah kali ini mereka bisa bermain lebih baik lagi, Bung? Si komentator yang bernama Kakek Buton pun menjawab, sejujurnya ini sedikit sulit. Masuknya Sugaidara atau Genjo di barisan pemukul membuat urutan batternya menjadi lebih buruk. Dan karena mereka menggunakan strategi one point relief, mereka jadi tidak bisa menggunakan designated hitter. Dan secara otomatis Tokuchi dan Kurai atau Akura harus ikutan memukul. Sedangkan yang seharusnya memukul bola adalah murni batter, bukannya pitcher seperti mereka. Itulah alasannya mengapa urutan batternya kali ini menjadi urutan atau barisan pemukul yang terburuk. Sang pemilik klub terpingkal-pingkal mendengarnya. Dia bersorak, inilah kesalahan besar Tokuchi. Dia terjebak ke dalam skemanya sendiri sehingga membuat susunan pemain yang tadinya sudah jelek menjadi lebih jelek lagi. Dan masih banyak lagi kerugian yang akan mereka dapatkan hanya karena mereka tidak bisa menggunakan designated hitter. Si pria berkacamata hitam menimpali. Dan ironisnya, kontrak baru one outs yang disetujui oleh Tokuchi malah semakin membuatnya merugi. Kurang lebih isi kontrak barunya begini. Untuk para pemukul yaitu Sugaidara dan Murukawa, setiap kali mereka mencetak poin maka akan mendapatkan 50 juta. Dan setiap kali kecolongan 3 out maka akan didenda 50 juta. Sedangkan untuk para pitcher yaitu Tokuchi dan Kurai atau Akura, setiap kali mereka mencetak 1 out maka mendapatkan tambahan 5 juta. Dan setiap kali mereka kecolongan 1 run maka akan dikurangi 50 juta. 2 dari 4 pemain tersebut harus bermain minimal 5 babak. Jika sesuatu terjadi kepada pemain yang mengakibatkan tidak bisa bermain di lapangan, maka akan didenda 500 juta. Namun, karena Tokuchi dan Kurai sebagai pitcher yang seharusnya tidak perlu melakukan pukulan, malah jadi ikutan memukul, maka mereka sekarang akan dihitung sebagai pemukul dalam kontrak one outs. Meskipun ketika Sugaidara dan Murukawa bermain pun tidak akan menambah peluang mereka untuk menang. Tetapi dalam permainan kali ini mereka malah bermain dalam satu pertandingan. Presentasi kehancuran Tokuchi dalam pertandingan ini adalah 100%, kata si pria berkacamata hitam. Pitcher lawan melempar dan Ideguchi berhasil memukul bolanya ke pinggir lapangan. Dia pun berlari sekencang mungkin dan berhasil mencapai base pertama. Ini adalah sebuah situasi di mana dia berlari tanpa ada out. Dan ini adalah situasi yang menguntungkan bagi tim Lycans. Kendati demikian, Ideguchi sendiri sebenarnya ragu timnya akan berhasil mencetak poin jika dilihat dari susunan pemainnya kali ini. Lalu angle kamera berganti dan perhatian para penonton saat ini tertuju kepada urutan pemain bawah tim Lycans, yaitu Sugaidara, Kurai, dan Tokuchi. Dalam hal ini mereka disebut sebagai susunan pemain yang tak dapat diandalkan, bahkan menjadi salah satu urutan pemain yang sangat aneh dalam sejarah bisbol profesional Jepang. Sang pemilik klub terkekeh sampai menangis mendengarnya. Lantas Sugaidara pun memasang kuda-kuda, tubuhnya sudah siap dan matanya sudah fokus. Persetan dengan mereka akan kupukul bola itu, gumamnya. Si pitcher menjawab tantangannya itu. Dia melesatkan bolanya dengan kencang dan lagi-lagi dia gagal memukul bolanya.
Saking jeleknya dia bermain, si komentator pun sudah tidak aneh dan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, si pemilik klub bertanya kepada asistennya, "Berapa banyak jumlah saldo kita sekarang?" Si pria berkacamata hitam pun menjawab, "Sekitar 100 juta. Sekarang giliran Akura yang maju sebagai pemukulnya. Dan jangan berharap banyak padanya, karena dia berhasil ditumbangkan hanya dengan 3 kali lemparan. Dan dengan demikian jumlah saldo one outs-nya bertambah sebanyak 166 juta. Situasinya saat ini 2 out dengan pelari di base pertama. Dan sekarang giliran Tokuchi yang maju sebagai pemukul selanjutnya. Tokuchi tak menghiraukan panggilan dari si wanita seksi. Dia sangat santai dan terlalu fokus membaca koran. Saking santainya dia sampai harus ditegur oleh temannya. "Mau sampai kapan kau akan terus seperti itu?" Tokuchi membalas tegurannya itu dengan sindiran. Di zaman sekarang, orang yang mudah terkena strikeout pun ternyata sudah berani menegur orang ya. Seketika mereka terdiam, memalingkan muka. Tiba-tiba Nakane berbisik pelan, "Palingan dia juga akan terkena strikeout." Tokuchi yang mendengarnya langsung memasang wajah serius. "Apa kalian berpikir aku akan out juga?" Nakane membalasnya, "Memangnya kau yakin bisa memukul bolanya?" "Aku memang tidak yakin bisa memukul," kata Tokuchi. "Tetapi keyakinanku bisa mendapatkan home run sangatlah tinggi."